Bergabung di komunitas itu menambah skill kita ternyata. Betul. Ya mungkin kita ya kayak aku komunikasi gitu ya, Kak Ayu juga komunikasi. Tapi kita belajar hal-hal lain. Dan banyak banget gitu ya hal-hal lain ya kayak karena di komunitas itu kan ada yang mungkin bagian humasnya, bagian dan desainnya dan yang lain ya. Yang itu bukan adalah core tugasnya sehari-hari gitu ya. Cuman mereka akhirnya belajar bareng di situ. Halo Sobat Upmood, Sobat Abdi Muda yang imut-imut. Ya, selamat datang dalam apa ini namanya? Disposisi, ya kan? Singkatan dari disposisi adalah Dinas Podcast Asik dan Santai. Oke, jadi dalam kesempatan kali ini kita bersama dengan ASN-ASN muda yang imut-imut tentunya, yang memiliki pengalaman yang nggak kalah serunya dari serial episode podcast sebelumnya, padahal baru 1 episode. Tapi nggak apa-apa teman-teman, karena ini adalah podcast yang tentunya sangat menarik. Kita juga ingin menghadirkan narasumber yang bermanfaat untuk teman-teman Upmood ini kan, Sokmood, Sobat Imut-Imut dari Abdi Muda ini. Yang pertama ada Mbak Sandy, boleh tepuk tangan? Mbak Sandy ini adalah sesosok yang sangat penting dalam pergelatan gerakan ASN Muda Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena Mbak Sandy beserta dengan rekan-rekannya ya kan menginisiasi ASN Run, betul? Dan juga ASN Nation di dalamnya, kebalik ya, ASN Nation dan di dalamnya adalah ASN Runners ya. Dan tentunya banyak sekali pengalaman yang bisa kita obrolin bersama Mbak Sandy. Saya sendiri penasaran, maka dari itu nanti langsung kita tanya-tanya. Yang kedua, host kita yang kemudian juga jadi narasumber, karena saking banyaknya kalau saya ngeliat tuh sosok ini gitu ya, komunitas ini ya, oleh karena itu kita panggil dong Mbak Ayu Dewi. Jadi kedua narasumber ini adalah teman-teman kita dari ASN juga, dari kementerian-kementerian yang tentunya juga existing sekarang ya. Dan saya sendiri lupa perkenalan, nama saya Afin. Saya juga Abdi Muda di sini sudah beberapa lama ya di komunitas ini, dan kemudian juga ada komunitas-komunitas yang lain, tapi saya tetap di Abdi Muda aja karena pengen menguatkan Abdi Muda gitu. Nah, kalau dari kementerian mana? Nanti kita ngobrol, mungkin akan keluar saya dari kementerian mana. Kalau enggak ya berarti bukan nasibnya teman-teman. Jadi harus ditunggu sampai akhir ya, Iya, biar keluar gitu. Oke, kan jawabannya. Mbak Ayu pimpin, kira-kira kita mau ngobrol apa ini? Oh, oke. Karena ini kita lagi bahas tentang komunitas ya. Komunitas. Nah, kan Afin sendiri dari Abdi Muda nih. Dan teman-teman, sebenarnya Afin ini adalah foundernya Abdi Muda. Jadi kalau nanya siapa sih foundernya Abdi Muda ya? Salah satunya adalah Afin ini sendiri. Oh iya, lempar-lemparan ya. Jadi boleh nih kita ngobrol dulu. Apa sih motivasi awalnya nih, Afin? Oh oke, Kak Sandy dulu. Kita nih MC loh, jangan lupa. Oh iya, lupa. Oh tadi konsepnya ngobrol. Oh iya, ngobrol. Oke. Oke, Kak Sandy nih. Kak Sandy itu kan tadi aku baca di CV-nya bahwa co-foundernya dari ASN Nations, juga sebagai ketua umumnya ASN Runners. Rendak ini sangat berat sekali Aku kurang tuh ini. salut loh sama yang bisa lari, maksudnya bisa lari jauh gitu ya. Bisa lari jadi kenyataan kan? Salah satunya. Gitu. Oke, boleh dong cerita gimana sih pengalamannya jadi co-foundernya si ASN Nation ini, kemudian motivasinya apa sih gitu? Apakah lari karena merasa sedih, kecewa, pelarian, atau emang hobi gitu sehingga terciptalah si ASN Runners ini? Oke, mungkin pertama aku ucapin terima kasih dulu ya udah diundang sama teman-teman Abdi Muda di podcast apa tadi? Disposisi. Oh iya, kita belum selamat bertugas. Selamat bertugas. Siapa yang memberikan disposisi? Masyarakat. Ya. Perkenalan ASN Nation ya. Jadi ASN Nation itu adalah komunitas ASN Lintas Prasasti yang awal-awalnya itu diinisiasi oleh teman-teman alumni UI yang kebetulan menjadi ASN. Kita dong. Kita juga ya. Iya. Kami langsung secara otomatis. Iya. Granted adalah ASN. Member. Jadi kita teman-teman ASN alumni UI itu kumpul gitu ya. Mungkin dengan keresahan yang sama kita di ASN, terus kita ingin coba-coba membenahi birokrasi, memperbaiki birokrasi di Indonesia gitu ya. Sesuai dengan pekerjaan kami sebagai ASN. Akhirnya
terbentuklah ASN Nation. Jadi kita membuat awalnya tuh bikin-bikin podcast juga YouTube kayak begini gitu ya. Terus karena tuh di awal-awal pandemi itu ya tahun 2020 kita bikin-bikin Zoom meeting juga, kita sharing session dan lain-lain. Dan akhirnya berkembang beberapa squad yang sudah ada di ASN Nation. Dia diantaranya ada ASN menulis kayaknya. Aku juga, iya. Bayi mana-mana. Ada ASN olahraga, tempat nanti ASN runners gabung di situ ya. Terus ada ASN beasiswa. Berkebun juga. ASN berkebun kamu juga. Aku juga ada berkebun. Banyak kopinya memang Mbak Ayu ini. ASN beasiswa. Iya, juga. Jadi ada banyak banget peminatan yang based on interestnya teman-teman ASN gitu ya. Passion ya Mbak ya. Passionnya masing-masing kami kumpul dan dengan visi misi untuk sama-sama gimana sih kita berbuat lebih baik lagi gitu ya untuk memperbaiki birokrasi Indonesia. Kemudian siapa yang mulai duluan nih? Oke, jadi foundernya adalah Kak Lupi dari SDM, kemudian ada beberapa co-founder termasuk saya gitu. Jadi kami coba untuk membangun ini bersama-sama. Kemudian mungkin dihubungkan diterusin sama ASN Runners ya. Nah, ASN Runners muncul kemudian dari ASN olahraga berkembanglah ASN Runners tahun 2021 sampai sekarang. Udah apa aja Mbak yang dilakukan ASN Runners nih dari 2021? Oke, ASN Runners ini adalah komunitas lari ASN lintas instansi seluruh Indonesia. Mantap. Keanggotaannya sampai sekarang sekitar 2.000 orang. Wow. Ada di 18 chapter wilayah di seluruh Indonesia. Jadi dari Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kepulauan Jawa, terus Kalimantan, Sulawesi, Bali. Ada 18 chapter wilayah, 2.000 member yang terregistrasi. Kemudian kami juga punya kegiatan rutin. Mas Afin belum join ya. Aku udah. Kalau tahun lalu aku udah. Kalau Kayu udah join. Jadi kita ada kegiatan latihan bareng setiap minggu. Gimana? Kalau kosong ada di lapangan Banteng. Oke. Kayak lapangan Banteng setiap hari. Jakarta Pusat ya berarti ya. Setiap hari Selasa sore. Dan latihan itu nggak hanya lari aja. Jadi kalau kita ngomong soal lari, itu nggak hanya lari aja. Kita belajar juga strength trainingnya, belajar flexibility-nya dengan yoga gitu ya. Belajar gerakan lari yang benar dengan running drills. Belajar gimana caranya supaya lari lebih cepat lagi dengan speed session. Itu weekly kami adakan. Kemudian acara yang kayak gini-gini juga yang ngobrol-ngobrol lewat Zoom, karena kami se-Indonesia kan nggak mungkin semuanya bisa datang ke lapangan Banteng gitu ya, walaupun sudah ada chapter-chapter. Kami bikin juga podcast IG Live sih ya. Jadi IG Live sebulan sekali sharing session tentang lari, kesehatan, olahraga, dan hal-hal bermanfaat lainnya. Terus ada juga kegiatan bulan lainnya seperti kolaboran. Jadi kalau kolaboran tuh kolaborasi. Jadi misalkan Kemenak gitu ya mau mengadakan acara ulang tahunnya, terus mau bikin acara lari, itu bisa banget kolaborasi dengan ASN Runners. Oke, seperti yang nanti bulan Mei itu kami akan kolaborasi dengan Perpusnas. Oke. Dan sebelum-sebelumnya sebenarnya kan ini udah berjalan, kolaboran itu udah berjalan sekitar 3 tahun ya. Jadi pernah di Kemenparekraf waktu itu, Pak Sandiaga Uno juga hadir. Kementerian Dalam Negeri, terus di DKI juga Pak Gubernur juga hadir gitu ya, dan di DJP juga ada, dan di mana-mana lah. Jadi intinya kami kolaborasi untuk mensosialisasikan kegiatan atau programnya instansi tersebut, kemudian kami combine dengan kegiatan lari bareng. Seru banget sih. Kayak gitu. Keren Jadi banget. bisa bekerja sama dengan Iya. instansi manapun ya Mbak ya. Iya. Seru. Jadi kita bukan hanya dapat sehatnya, tapi juga sosialnya juga dapat, betul ya? Kayak ASN Runners X Abdi Muda juga bisa banget nggak sih? Wajib. Oh iya, ini Lari bareng. sedikit cerita ya, pengalamanku. Jadi tahun lalu tuh aku sempat ikut virtual ASN. Jadi kita kolaborasi. Kebetulan di timku tuh 5 orang nih, 5-5-nya tuh beda instansi semua. Jadi lintas KL. Kemudian kita lari. Waktu itu relay ya, 80 kilo gitu. Satu orang punya kewajiban untuk 80 kilo. Tapi nggak dalam satu waktu. Enggak, dikasih tenggat waktu lah, ada periodnya. Kemudian setelah itu kami juga join di ASN Run 2025 ya Mbak ya. Nah, boleh dong ceritain ya soal si ASN Run ini gimana sih? Ya, tadi Bu belum kita sampai selesai ya kegiatan-kegiatan ASN Runners. Jadi ada kegiatan tahunan kami yang paling besar ya. Flagship juga ya ceritanya Mbak ya.
event bentuknya, jadi namanya Ice and Run. Ice and Run itu ada virtual maupun offline. Nah, yang virtual itu kami laksanakan mulainya tuh bulan Juli sampai dengan Agustus, 17 Agustus finish dalam rangka peringatan HUT RI di tahun itu. Agustus. Nah, jadi tahun ini nanti tunggu aja, bentar lagi akan dibuka pendaftarannya untuk virtual ASN Run 2026. Jaraknya 81 km sesuai dengan HUT RI ke-81. Tapi tenang, itu nggak dilariin satu hari tentunya ya. Jadi kita kasih sekitar 48 hari malah, lebih lama ya. Jadi bisa lah dicicil 2 kilo atau 3 kilo sehari, itu bisa banget. Karena memang goals-nya adalah kami ingin mencoba menjadi gerakan yang mengajak teman-teman ASN untuk Nggak duduk aja di kantor gitu ya Mbak ya? melawan mager. Melawan mager sih, paling tepat itu. Ayo dong kita gerak, boleh jalan kok, nggak mesti lari, jadi boleh jalan asalkan dinyalain aja aplikasinya gitu ya, nanti di store. Yang penting tuh konsistensi itu Jadi ya. membuat budaya agar nggak magernya dulu gitu ya. Itu Dan dia. serunya sebenarnya karena itu kelompok ya, tim. Mhm. Jadi kayak Kak Ayu tadi kan gabung sama 4 orang lainnya, jadi 5 orang tim, dan itu bisa dari instansi mana aja. Jadi Kak Afin misalkan bisa join sama teman-teman di instansi lain gitu ya, bahkan seluruh Indonesia bisa join. Yang pemenangnya adalah tim yang masing-masing anggotanya menyelesaikan 81 km dalam waktu yang tercepat. Oke. Kalau kita ngomongin teman-teman ASN ya kan potensi banyak banget ya. Betul. Mungkin kita ngebayangin, oh ini kayaknya lama nih selesainya, tapi ternyata ya ada yang sehari, 2 hari, Gercep-gercep semua ya. udah selesai. Jadi kita bahkan seminggu pertama tuh kita udah tahu sebenarnya pemenangnya tuh ini gitu ya, walaupun kita akan verifikasi di akhir. Jadi kita dari kegiatan itu bisa tahu ya Mbak bahwa ASN itu nggak semuanya mageran gitu. Bahkan yang larinya langsung selesai dalam beberapa hari pun ada. Atlet-atlet banyak loh. Jadi memang banyak-banyak di ASN Analyst ya, banyak member yang berprestasi di dunia lari. Padahal mereka itu kan bukan, yang utamanya bukan atlet ya, tapi mereka bisa banyak menjuarai acara-acara lari kayak. Ini yang sering disalahpahamin sama masyarakat loh. Betul. Bahwa kita cuma datang, minum kopi, ongkang-ongkang, enggak, padahal kita kerja. Kalau orang kerja beneran itu biasanya kan gimana caranya biar aku tetap sehat nih. Betul. Cari olahraga yang paling mudah untuk dilakukan oleh ASN adalah lari. Sekarang kita nanya Mbak Ayu deh. Cie gitu. Takut banget. Deg-degan. Mbak Ayu nih sebagai aktivis komunitas ya. Oh ya Allah. Komunitas ASN, boleh ceritain apa aja sih komunitas-komunitas yang Mbak Ayu joinin? Oke, kalau yang sifatnya asosiasi profesi ya, itu ada IPRA Humas. Karena kebetulan aku dan juga Kak Sandy ini peranata Humas. Oke. Jadi kami tergabung di IPRA Humas. Kemudian kalau yang komunitas sifatnya apa ya, untuk jejaring lah ya, networking gitu. Di Abdi Muda tentu gitu. Kemudian juga di ASN Nations, iya. Di dalamnya ASN Nations itu ada ASN menulis, ada ASN berkebun. Kemudian yang lainnya lagi apa ya? Banyak sih gabung di grup, tapi yang memang paling aku aktif banget tuh adalah di ASN Nations ini, menulis gitu ya. Kemudian juga di Abdi Muda. Dan juga IPRA Humas, karena kebetulan juga sebagai pengurusnya sih kalau di IPRA Humas itu. Gitu sih sebetulnya. Sebenarnya aku tuh pengen tanya ke kakak-kakak berdua. Apa sih latar belakang kita sibuk ya? Jujur kita sibuk nih sebagai ASN. Kerjaan disposisi ada aja kan. Tiap hari suruh rapat, suruh dinas, dan seterusnya. Tanggung jawab. Tapi kok masih mau dan masih menyempatkan untuk bergabung atau berkontribusi di komunitas? Ya mungkin emang karena dasarnya nggak bisa diem kali ya. Nggak bisa diem, terus pengennya tuh berinteraksi dengan orang, yang ngobrol, terus nyamain ide-ide segala macam gitu ya. Akhirnya kita, oh yaudah kita bentuk yuk gitu ya. Kita teman-teman yang suka lari, ayo kita kumpul bareng, kita bisa loh berbuat sesuatu yang besar gitu ya, yang berimpact gitu ya. Ya udah akhirnya kita kumpul gitu ya, mungkin di ASN juga kayak gitu, ayo yuk kita daripada ngumpul gini aja ya kita berbuat sesuatu kayak gitu. Jadi intinya makanan. Oke, kalau aku pribadi sebetulnya gini ya, mungkin dulu ketika kuliah tuh aku tidak aktif di organisasi, cuma HMI doang lah, mahasiswa lah ya, organisasi Layaknya mahasiswa aktivis aja lah, layaknya seperti biasa gitu. Kemudian setelah di ASN sendiri, oh ya satu lagi sebenarnya aku juga gabung jadi anggotanya Perhumas. Oke.
Jadi ya itu karena Benar-benar aktivis. iya. Kenapa salah satunya adalah tentu saja networking. Kita nggak bisa kerja sendiri. Sekarang itu yang perlu kita lakukan adalah kolaborasi. Tentu saja seperti itu ya. Jadi pengen kenal juga kalau misalnya di KL lain tuh apa sih yang dikerjain, apa sih programnya, kemudian apa sih yang bisa kita lakukan bareng-bareng dan ini berimpact, itu aja sih. Kemudian juga ketika pertama mungkin flashback nih, pertama tahu Abdi Muda gitu ya. Awalnya kan dari ih lucu nih konten gitu kan, karena aku suka konten gitu kan. Kemudian ada SN Fest kan waktu itu, daftarlah jadi volunteer. Begitu ketemu ngobrol dan lain sebagainya, aku ngerasa kayak oh seru banget ya. Maksudnya sempet mungkin kalau Afin ingat aku pernah nanya ya, ini kan Abdi Muda. Terus kalau umur kita nanti bertambah tua, Abdi Muda mau ngapain? Aku sempet nanya gitu kan. Tapi balik lagi gitu, bahwa muda itu adalah soal spirit gitu ya. Jadi ketika akhirnya aku ketemu teman-teman kayak di Abdi Muda, kemudian di ASN Nations atau di mana, aku jadi tahu oh mereka punya fokus yang ini dan mereka punya cara yang ini, tapi sama-sama tujuannya adalah berdampak gitu loh untuk masyarakat atau publik, begitu sih yang aku lihat. Nah, selain itu aku juga ingin naikin isu nih di antara kakak berdua. Mempengaruhi nggak dengan pekerjaan utama kakak-kakak sekalian? Maksudnya, apakah bergabung dalam komunitas itu diperlukan? Konteksnya bukan hanya kita sebagai ingin memberikan kebermanfaatan ya, tapi kita bicara soal mental health issue. Itu penting nggak sih? Perlu nggak sih? Perlu banget kalau aku ya. Jadi komunitas ini adalah salah satu media untuk kita tuh mengekspresikan gitu loh. Jadi kalau misalnya kita selama 1 minggu dari jam 7 sampai jam 4 atau jam 8 sampai jam 4 tuh kita berhadapan dengan Atau pekerjaan lah. jam 1 pagi mungkin. Oh bisa jadi ya gitu kan. Lanjut. Tergantung disposisi gitu kan ya. Jadi ketika akhirnya kita ketemu dengan teman-teman di komunitas itu, kita bisa ngobrol gimana sih pengalaman mereka di tempat kerjanya, kita nggak ngerasa sendiri gitu. Kan kadang kita mikir, jangan-jangan sebenarnya gue ini yang paling ngerasa apa ya, mungkin capek sendiri atau apa, tapi ternyata begitu kita ngobrol, oh ya di tempat lain juga mengalami hal yang sama. Mungkin kayak sekarang isu yang paling lagi ramai ini tentang efisiensi gitu ya. Gimana sih mungkin bisa jadi tema berikutnya gitu ya. Jadi soalnya kayak di tempat tuh gimana sih? Oh di tempat kamu gini. Oh iya kita sharing gitu. Jadi ketika akhirnya bisa saling memberikan input lah ya, ngobrol gitu sama teman-teman, dapat sesuatu tuh pulang tuh malah jadi penuh lagi. Yang tadinya tuh mungkin kayak Burn out ya? iya, yang tadi udah burn out, kesel apa, pulang tuh kayak seneng ngecas lah gitu ya, mencharge gitu kalau buatku pribadi gitu, rasanya tuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, ini ngeganggu pekerjaan kantor enggak gitu? Enggak. Jadi iya, malah terus terang ini mungkin side effect yang aku bilang positifnya ya. Orang tuh jadi taunya gini, udah kalau misalnya gini-gini, udah ayo aja, dia anak kiprah humas misalnya gitu. Mbak tolong dong ini Abdi Muda gitu. Mbak kenal-kenalan ini nggak? Tahu ini nggak? Kamu punya networking ini nggak? Itu malah jadi satu nilai plus kalau buat aku pribadi. Jadi kayak value kita nambah gitu dengan kita gabung di komunitas yang ada gitu sih. Mantap ini. Mbak, Do the job sih. Kayak mungkin mau nambahin ya. Tadi benar banget. Komunitas itu bagi aku gitu ya, tempat untuk recharge energi. Jadi mungkin dengan rutinitas pekerjaan kita gitu ya. Ketika kita akhirnya pulang kerja nih, kita latihan bareng sama teman-teman, sehatnya dapet, jejaringnya dapet gitu ya, endorfinnya dapet gitu ya. Jadi bikin happy dan bikin sehat. Karena kan itu yang dilakukan oleh kami kan di ASN Runners. Terus tadi benar juga jejaring. Kan aku kebetulan di Skominfotik gitu ya, di bagian komunikasi publik. Jadi kepake banget itu jejaring-jejaring kalau misalnya kita butuh aku butuh kontak instansi ini, tinggal nanya aja. Mungkin kalau misalnya belum punya kontaknya, tinggal nanya ke teman-teman yang lain, langsung dapat semua, dan itu memang membantu banget gitu ya. Kalau Afin sendiri? Ini gantian nanya ya? Gantian aja dong, ngobrol. Tadi pas di awal tuh ini kita briefing. Ini siapa narasumbernya, siapa moderatornya, ya udah semuanya jadi moderator, semua jadi narasumber. Gitu. Kalau Afin sendiri gimana nih? Di tengah kesibukan terus masih dapetin ide itu gimana? Aku punya prinsip gini, mendadak jadi narasumber. Kenapa bergabung di komunitas Abdi Muda gitu ya? Karena dulu aktivis nih ceritanya waktu mahasiswa, dan kemudian kita punya idealisme. Gak mau dong ketika masuk jadi ASN, idealisme itu hilang. Kemudian dari situ, yuk kita bikin sebuah komunitas yang tetap bisa menjaga value kita,
tapi juga kita bisa sampaikan itu kepada masyarakat. Jangan sampai dengan adanya gap antara masyarakat dan ASN yang menganggap bahwa ASN itu tidak optimal, kemudian segala hal positif yang dilakukan oleh ASN tidak diterima, ada rejection, ada penolakan dari masyarakat. Nah, dari situ aku gabung komunitas, dan di komunitas ini ternyata banyak sekali yang bisa kita pelajari, dari mulai olahraganya ada, jejaringnya ada, dan lain sebagainya, sampai akhirnya bisa dibilang ya, aku dapat beasiswa itu karena salah satunya adalah aktif di komunitas. Bahkan Abdi Muda tuh sampai 4 orang ya? 4 orang? Awalnya. 4 orang yang dapat Oh iya, Mr. Chevening. namanya Anissa IPTV juga. Banyak sih sebenarnya. Esti ya, Esti. Yang di Chevening ya. Iya. Yang lainnya juga banyak. Dan tentunya Aizen Nation juga sama gitu, punya spirit yang sama. Dan burnout, berkaitan dengan burnout tadi dan mental health issue, kalau seandainya nggak ada Abdi Muda, mungkin aku udah sangat-sangat burnout sekali dengan pekerjaan. Dan ini juga teman-teman ASN yang lainnya juga mungkin bisa mencari ke hal-hal yang memang mereka cintai, mereka sukai, passionnya di mana, dan berjejaringlah dalam sebuah komunitas. Karena komunitas yang positif akan membawa kita pada spirit yang positif. Oke, kan kalau tadi, sorry jadi motong nih. Kalau tadi kayak Sandi udah cerita tentang ASN Run, Afin boleh dong cerita, Abdi Muda nih udah bikin gebrakan apa aja sih selama berdiri ini gitu. Kita sudah menggebrak-gebrak ya. Meja-meja yang ada. Nah, jadi dulu kita gagasannya, idenya itu muncul di tahun 2018. Kemudian terrealisasi di 2019, itu 2 orang, bertambah jadi 3 orang, dengan postingan pertama Instagram, itu adalah kalau ada orang pingsan di depan ASN, apakah otomatis langsung diangkat diangkat ASN? Itu postingan pertama tuh. Itu kayak apaan sih? Tapi akhirnya kita konsisten, kita bikin bentuk. Akhirnya kita punya satu tagline, Abdi Muda adalah ASN muda yang cerdas dan kontributif. Maksudnya adalah jangan sampai masyarakat melihat ASN generasi muda ini tidak menggunakan pemikirannya dan tidak kontributif kepada masyarakat. Maksudnya adalah jangan sampai, dan kita, terutama buat kita juga, bukan hanya buat masyarakat. Buat ASN kita harus punya analytical atau critical thinking dalam bekerja, dan juga berkontribusi itu bukan hanya secara pragmatis tapi juga kepada masyarakat. Dan kemudian kegiatan-kegiatannya apa? Teman-teman bisa pelajari, tapi flagship kami adalah ASN Fest. ASN Festival kegiatannya itu dari mulai yang sifatnya entertain sampai sifatnya scientific, itu ada semuanya di situ. Dan kami berusaha setiap tahunnya ada, mungkin beberapa tahun ada bolongnya, tapi kita akan coba di tahun 2026 ini untuk kita tegakkan lagi ASN Festival. ASN Festival adalah pesta rakyatnya ASN. Mungkin salah satunya mau aku tambahin, bergabung di komunitas itu menambah skill kita ternyata. Betul. Ya, mungkin kita ya kayak aku komunikasi gitu ya, Kak Ayu juga komunikasi. Tapi kita belajar hal-hal lain. Misalkan ya di ASN Runners, karena kami mengelola event setiap tahun, event lari. ASN Run itu kan tadi ada offline-nya juga ya, nanti 6 September nanti ada offline-nya juga, lebaran. Oh iya ya, harus ya. Jadi itu pesertanya juga ASN seluruh Indonesia gitu, ASN dan umum seluruh Indonesia. Kami belajar gimana cara jadi kayak race management. Gimana cara mengelola event lari, merencanakannya, kemudian ya itu semua teman-teman ASN semua. Jadi kami tidak memakai race management gitu ya. Jadi kami semua yang belajar memang gimana nih cara mengelola event lari ini supaya safety dan menarik, bermanfaat, bisa diikuti oleh ASN dan umum. Dan banyak banget gitu ya hal-hal lain ya, kayak karena di komunitas itu kan ada yang mungkin bagian humasnya, bagian dan desainnya dan yang lain ya, yang itu bukan adalah core tugasnya sehari-hari gitu ya, cuman mereka akhirnya belajar bareng di situ. Bener sih, jadi kayak kita di instansi kita, misalnya di kerjaan kita apa, tapi dalam hati kita kan, aku pengen ngerjain itu, tapi di sini kan belum terakomodir gitu. Akhirnya dengan adanya komunitas ini, dengan passion dan juga skill kita sebenarnya punya, terakomodir di komunitas-komunitas yang ada. Sekarang kita ngobrolin tentang tantangan. Oke. Jadi dalam berkomunitas ini, Mbak, ada nggak sih tantangan, obstacle, atau mungkin hal-hal yang sampai akhirnya
aduh nyaris dia nggak bisa lanjut lagi, mungkin seperti itu. Ya mungkin salah satu tantangan yang dihadapi itu bagaimana supaya konsisten, Iya, bisa terus membuat program, bisa terus menggerakkan bukan hanya member tapi teman-teman pengurus juga. Karena kalau di SNS kita ada kegiatan-kegiatan tadi yang mingguan, bulanan, dan lain-lain gitu ya. Kami mencoba membuat kegiatan-kegiatan tersebut agar bermanfaat kan untuk teman-teman ASN yang lain. Tapi kita sebagai pengurus juga kan memang harus ada energinya sendiri kan gitu ya. Itu sih mungkin tantangan yang paling Iya. di samping kesibukan kita di kantor kan. Jadi kita harus mengalokasikan waktu. Makanya pentingnya manajemen pengelolaan manajemen, ada pembagian tugas dan lain-lain gitu yang semua didasari oleh volunteer. Ya gimana caranya untuk meningkatkan rasa volunteer itu ya, terus kebersamaan itu dan gitu nggak bosan-bosan gitu sih tantangannya paling besar. Iya benar sih, konsistensi dan juga spirit yang semangat agar teman-teman semuanya punya value yang sama, goal yang sama, ayo jalanin bareng. Ayo imbang. Tantangannya ya, sebenarnya tantangannya balik lagi sih soal konsistensi. Seperti gini, dalam satu komunitas itu kan ada yang aktif banget, ada yang biasa aja, tapi ada juga yang belas nggak aktif sama sekali gitu kan. Menurutku sih yang jadi tantangan itu adalah ketika kita gabung dalam satu komunitas, tapi kita nggak bisa all in gitu di situ gitu, atau misalnya sama sekali belas nggak aktif gitu. Gimana caranya si komunitas ini atau orang ini tuh untuk bisa menyambung rasa itu gitu. Menurutku tantangannya itu sih, karena pasti kan setiap komunitas tuh punya value atau punya tujuan yang hendak dicapai. Kalau misalnya semakin banyak orang yang bisa bergandeng tangan untuk mencapai itu, tentu saja kan akan lebih baik gitu ya. Tapi kalau seandainya hanya beberapa saja gitu, itu sangat disayangkan. Mungkin tantangannya itu sih, gimana caranya bikin di komunitas tersebut tuh orang tuh misalnya setidaknya dia masih merasa memiliki sense of belonging dia terhadap komunitas itu tuh ada gitu. Mungkin itu sih tantangannya. Iya, sama sih, benar. Lah, nggak ada yang nanya saya. Sama sih sebenarnya konsistensi itu yang harus kita jaga di Abdi Muda sendiri. Makanya kita sering bilang bahwa teman-teman di sini main aja. Jadi nggak usah jadi beban. Karena kita punya pekerjaan yang utama, teman-teman escape-nya adalah di Abdi Muda komunitas ini. Nah, jadi harapannya itu bisa jadi tempat pelarian untuk bisa tetap konsisten dalam berkontribusi. Nah, sekarang kita lanjut kepada pertanyaan cepat. Atau bahasa Inggrisnya adalah quick questions. Quiz. Masuk ke quiz. Oke. Pak Sandy, pilih lari pagi atau lari sore? Oke, kenapa jelasin? Kan quick question. Karena short argumentation. lebih seger ya. Biasanya aku suka lari sebelum kerja. Karena udaranya masih segar. Kita juga masih semangat. Cuma lari sore juga suka. Tapi preferensinya lebih pagi. Bayu, Ya, lebih penting sehat fisik atau sehat mental? siapa yang tahu? Why? Gini, kalau menurutku mental ini punya peran yang jauh lebih besar ketimbang kesehatan fisik. Jadi kalau misalnya orang kadang dia sering pusing, sakit di punggung, atau misalnya even nggak bisa jalan gitu ya, ternyata sebenarnya yang sakit bukan fisiknya, tapi mentalnya. Jadi menurutku yang paling penting dijaga adalah kesehatan mental. Baru fisik, tapi tetap fisik penting Tetap juga. harus dua-duanya. Oke, keduanya bareng ya, jawab. Oke. Komunitas, pelarian atau kebutuhan? Kebutuhan. Kebetulan. Berarti emang butuh ya, jadi butuh ya, sebenarnya bukan lari dari kenyataan, tapi memang butuh. Karena tadi sudah dijelaskan dari awal, nggak bisa diam, dan juga berkaitan dengan dedikasi. Oke, paling itu saja untuk obrolan kita pada saat ini. Ini yang bisa saya tangkap dari obrolan kita. Jadi notulannya apa nih? Notulannya apa? Notulannya apa ya? Tolong notulensi. Notulan. Coba Izin di sini. Bapak. Oke. Jadi ya, misalnya jadi harus ada notulensinya. Jadi notulensinya pada kesempatan hari ini ya, pada podcast yang tentunya seru kali ini, teman-teman ASN dari Mbak Ayu dan Mbak Sandy tadi sampaikan penting untuk bergabung di komunitas-komunitas, bukan untuk pelarian, tapi memang kebutuhan kita untuk menjaga mental kita dan juga tentunya fisik kita agar work-life balance.
Jadi teman-teman yang ada di luar sana sebagai ASN generasi muda ataupun generasi lanjutan, jangan lupa untuk berjejaring karena banyak manfaatnya. Begitu kata-kata yang bisa disampaikan, mungkin closing statement. Dalam suatu organisasi atau dalam suatu pekerjaan, networking itu penting banget karena kamu nggak bisa kemana-mana kalau kamu cuma sendirian. Tepuk tangan. Jadi Yup, gabung di komunitas karena banyak banget manfaatnya. Bisa gabung di ASN Nation, Abdi Muda, ASN Runners. Jangan lupa join di ASN Run 2026. Akan dibuka pendaftarannya untuk yang virtual tanggal 1 Mei ini. Oke, aku sangat tertarik sekali. Kamu juga. Itu ada 1.000 penonton di ruangan ini, semuanya bergabung ya. Oke, baik demikian Sob Mood kita, Sobat Imut Abdi Muda, teman-teman semuanya. Demikian untuk seri pada kesempatan kali ini. Apa nih judulnya? Kita baca dulu. Oke, gerakan komunitas ASN dari hobi jadi dampak. Demikian untuk disposisi Dinas Podcast Asik dan Santai. Ya, tentunya kita juga berharap kedepannya akan ada disposisi yang lainnya. Ini kita sudah dapat dispo dari 2 narasumber yang tentunya bermanfaat dan kedepannya pasti akan bermanfaat lagi. Tepuk tangan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.